UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta hadir sebagai rumah bagi harapan dan kesempatan. Disinilah setiap orang, tanpa memandang latar belakang, dapat belajar, bermimpi, dan membangun masa depan. Inilah kisah tentang ruang yang menghidupkan asa. Tempat di mana pengetahuan dan kebersamaan membuka jalan bagi perubahan nyata. Muhammad Royhan dan Fioma Handayani, 2 dari 100 peserta workshop content creation menggunakan video, berbagi kisah mereka. Kenapa saya mengambil workshop content creation menggunakan video? Karena workshop tersebut sesuai juga dengan passion saya sebagai content creator. Dahulu ketika waktu COVID, digitalisasi itu sangat pesat. Bahkan konten-konten mulai menyebar kemana-mana. Nah, dari sana saya mulai belajar otodidak di YouTube maupun belajar secara pribadi ke teman-teman. Dan dari sana saya mulai tertarik dengan dunia perkontenan. Nah, dari sana ketika mendapatkan informasi dari Instagram UPT PPBH dan di sana ada workshop content creation menggunakan video, maka saya lebih memilih workshop content creation menggunakan video tersebut. Karena dahulu ketika sebelum saya mengikuti workshop ini, yang pertama skill editing saya sangat minim. Pengetahuan terhadap dunia perkontenan ini sangat kurang, dan saya pun ketika membuat konten itu belum menemukan apa winning topik yang bagus, menemukan cara teknik editing yang lebih epic gitu. Dan setelah saya mengikuti workshop ini, saya merasa skill editing saya itu meningkat, skill public speaking saya meningkat, dan bahkan teknik-teknik dalam dunia perkontenan itu juga saya dapatkan dari pemateri hebat kita ketika itu. Sebelumnya udah ngonten juga, ngonten memasak, namun ngestak gitu. Ngestak karena aku bosan, capek dengan ngonten ini, capek ya gitu. Terus pas banget ada workshop ini, sepertinya aku butuh belajar lagi deh ngonten itu seperti apa, dan aku perlu perbaharui lagi tujuan aku biar aku konsisten ngonten gitu. Biasanya itu aku kalau ambil video memasak ya satu tempat aja gitu. Kalau satu tempat dan itu monoton gitu, menurut aku itu monoton, makanya aku ngestak dan bosan karena seperti itu aja setiap hari seperti itu gitu. Terus setelah aku ikut workshop, aku lebih tahu cara pengambilan video yang lebih menarik sesuai tipe konten aku. Nah, dan aku juga lebih paham bagaimana cara editing, dan aku udah bisa otak-atik editing, aplikasi editing walaupun cuma baru satu aplikasi ya oke lah gitu. Dan juga sebelumnya aku ngonten memasak jarang sih menggunakan voice over. Nah, setelah ada workshop ini aku belajar lebih percaya diri bikin voice over karena salah satu pemateri pada waktu workshop itu menyampaikan kalau kamu ingin bikin voice over, kamu harus latihan tiap hari, latihan di depan kaca sampai akhirnya kamu mau voice over kamu itu didengar oleh banyak orang. Dampak ekonomi yang saya rasakan setelah mengikuti workshop ini sangat signifikan karena yang pertama saya bisa membuka jasa videografi bahkan juga videografi, dan yang kedua itu saya bisa bekerja sama dengan brand-brand yang cukup terkenal di Indonesia seperti Feh Al Haram, itu brand yang di-handle oleh Basyasman Kadam Sidik dan juga Zahid Samosir, dan juga brand-brand parfum dari Birama Esensial. Mereka menghubungi saya sebagai content creator agar bisa mengiklankan produknya, agar bisa lebih banyak orang tertarik terhadap produk dia tersebut. Nah, yang selanjutnya itu saya juga berdampak kepada bisnis saya secara pribadi karena dikatakan di awal tadi saya juga seorang business owner. Dengan adanya konten, bisnis saya juga melesat cukup signifikan, bahkan juga sampai ke luar negeri. Manfaat yang saya rasakan selanjutnya itu adalah
Yang pertama, secara pribadi saya merasa sangat terupgrade skill dalam dunia perkontenan, terutama dalam skill editing. Dan yang kedua, manfaat yang bisa saya rasakan itu saya bisa berbagi kepada orang lain, berbagi ilmu juga tentang dunia perkontenan. Karena kenapa? Dahulu ketika saya mulai ngonten, saya tidak ada tempat belajar, saya tidak ada tempat untuk mewadahi untuk membuat perkontenan, dunia perkontenan ini. Dan setelah saya mengikuti workshop ini, saya merasa ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Dan alhamdulillah saya juga melakukan sharing-sharing di platform Zoom ataupun di Instagram dengan follower, dan juga membuat kelas-kelas online di kedepannya nanti. Pastinya banyak manfaat yang aku dapatkan. Yang aku ceritakan sebelumnya itu aku lebih bisa bikin video editing dan semuanya, dan tentu aku lebih konsisten bikin video dan konten gitu, karena tujuan aku konten itu lagi-lagi pemateri menyampaikan bahwa kalau kita konten itu tujuan kita yang utama itu adalah menginspirasi, kalau kita bagian konten edukasi atau inspirasi, menghibur bagian konten hiburan. Nah, itu jadi poin aku membuat konten. Dan dengan hal itu aku jadi lebih konsisten gitu, nggak yang mudah bosan, capek gitu, nggak kayak gitu lagi. Dan juga dengan dengan belajar di workshop content creation ini, aku lebih, kan aku topiknya ide bermain anak, aku lebih banyak belajar lagi yang biasanya aku itu belum mendalami ilmu tentang tumbuh kembang anak. Sekarang aku udah mulai belajar, ikut kelas prakalistung, ikut kelas tumbuh kembang anak gitu, perkembangan kognitif anak, sehingga aku kalau bermain itu ya sesuai dengan tahapan perkembangan anak aku. Sensoriknya aku stimulasi sesuai umurnya, motoriknya, dan juga kalau pengenalan huruf dan angka pun aku harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tentu ada kalau untuk dampak ekonomi, karena kalau aku konten ini aku dapatnya dari endorse, ada yang dapat produk, aku bikin video produknya untuk aku, ada yang gitu, barter namanya. Terus ada juga yang aku dibayar, aku bikin konten feed produk mereka, terus aku dibayar. Ada juga yang seperti itu. Dan juga yang paling bahagia itu aku dapat berkesempatan membuat konten edukasi salah satu sekolah di Bukit Tinggi. Yang ini aku bisa kerjakan, jam kerjanya itu fleksibel. Aku nggak perlu datang setiap hari ke sekolah, sehingga aku bisa ngonten ide bermain anak, dan aku juga bisa ngonten edukasi sekolah gitu. Semuanya dapat gitu. Harapannya semoga perpustakaan Proklamator Bung Hatta bisa lebih banyak mencetak kader-kader orang-orang yang memang melek terhadap dunia perkontenan. Karena apa? Karena di saat sekarang ini, di dunia sekarang ini, konten kreator itu sangat berpengaruh terhadap sebuah instansi, sebuah lembaga, bahkan terhadap dirinya sendiri. Karena dunia perkontenan saat ini itu sangat berdampak besar terhadap dunia industri kreatif maupun kita sehari-hari. Harapannya untuk UPT PPBH semoga jaya selalu, sehingga semakin banyak workshop powerful seperti ini diadakan. Kenapa powerful? Karena materi dan praktiknya itu seimbang, sehingga kalau aku kan konten creation menggunakan video, memang diajarkan bagaimana ambil angle seperti ini, seperti apa, gerakan tubuhnya seperti apa. Itu perlu sekali untuk kami peserta workshop content creation. Begitupun workshop yang lainnya gitu. Semoga UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta terus menjadi penerang ilmu yang tak pernah padam, menerangi langkah menuju cakrawala pengetahuan, dan mendorong roda ekonomi masyarakat melalui literasi.